Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar teman-teman Pro2? Semoga teman-teman Pro2 senantiasa selalu dalam menaungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa Allah hadirkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam diri teman-teman Pro2 insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemuliaan atas kemuliaannya insyaallah. Teman-teman Pro2, alhamdulillah ya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi dalam acara Inspirasi Kolbu Pro2 era di Palembang, yang insya Allah penuh barokah ini, insya Allah. Teman-teman Pro2, sebelumnya ingin saya mengajak teman-teman Pro2 untuk melafazkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, untuk segala nikmat yang Allah berikan dalam diri kita, untuk segala macam bentuk kesulitan, ujian yang telah Allah hadirkan dalam diri kita. Karena apa? Karena ujian yang Allah hadirkan dalam diri kita adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, adalah bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Agar apa? Agar kita tidak pernah lalai untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Pro2, kita tahu kan, ujian merupakan bentuk cara agar diri kita naik kelas, agar kualitas diri kita semakin jauh lebih baik. Agar apa? Agar senantiasa kita tahu, kita sadar atas segala macam bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Alhamdulillah teman-teman Pro2. Seperti biasa, ingin saya mengawali dengan satu nasihat kalimah. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Teman-teman Pro2, alhamdulillah Allah hadirkan kenikmatan dalam diri kita hari ini. Semoga dengan segala macam bentuk kenikmatan ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bermuhasabah, untuk berintrospeksi diri akan suatu hal yang terkadang kita lalai, teman-teman. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah nasihat untuk diri saya pribadi, dan mudah-mudahan dapat menginspirasi kolbu kepada teman-teman semua. Perihal dengan luka membuat ibadah kita semakin luar biasa. Teman-teman Pro2 yang insya Allah muliakan, kita sering merasa menjadi korban dari cerita masing-masing. Saya yakin teman-teman dan saya memiliki cerita masing-masing, memiliki cerita segala macam bentuk kenikmatan, memiliki cerita segala macam bentuk ujian yang tidak mengenakan secara lahir maupun batin. Tentunya kita sudah mengalami, dan tentunya kita sudah mempunyai pengalaman akan hal itu. Teman-teman, kita sering merasa menjadi korban dari cerita masing-masing. Miliaran kenikmatan yang telah Allah beri selalu dijadikan nilai banding. Segoras ujian saja sudah membuat kita ingin berpaling, naudzubillah. Sudah saatnya senantiasa kita jaga lafaz hamdalah, alhamdulillah ala kulli hal, bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah beri. Teman-teman, mungkin Allah menghancurkanmu begitu keras, begitu gelap, begitu dalam, sehingga kamu tak memiliki siapapun untuk meminta selain kepadanya. Teman-teman, mungkin Allah menyingkirkan temanmu atau orang yang kau cintai dari hidupmu dan mengelilingimu dengan kesendirian, juga kesulitan hanya untuk mengingatkanmu bahwa Dia mencintaimu. Allah Subhanahu wa taala mencintaimu dan mencemburi hati yang berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memberikan teguran untuk diri saya dan juga teman-teman. Apakah
harus dibuat payah dulu baru kamu mau bersujud. Teman-teman, memang terkadang hati itu perlu ditusuk agar cahaya bisa masuk. Saya ulangi sekali lagi. Terkadang hati perlu ditusuk agar cahaya bisa masuk. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali pada Allah Subhanahu wa taala lebih baik untukmu daripada nikmat yang membuatmu lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jami'ul Masail halaman 387. Artinya apa teman-teman? Padahal Allah ingin kita kembali kepadanya, itu saja. Allah tidak ingin kita lalai. Allah tidak ingin kita luput berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta segala macam bentuk kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal para sahabat senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya persoalan garam, walaupun hanya persoalan sendal yang hilang. Terkadang Allah menitipkan luka agar kita tidak terlalu jauh darinya. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa terus berbenah diri. Amin ya Allah. Perihal kesulitan teman-teman, seperti yang di awal tadi sudah saya sampaikan, bahwa kesulitan merupakan bentuk cinta Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk Allah memperhatikan diri kita. Dengan ujian ini membuat kita naik kelas, membuatkan kita menjadi seorang yang memiliki kualitas diri yang luar biasa insyaallah. Karena apa teman-teman? Telah Allah tuangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu kaum, suatu hamba dengan suatu persoalan di luar batas kemampuan kaum tersebut. Masya Allah tabarak. Artinya apa teman-teman? Artinya segala macam bentuk yang ujian yang Allah titipkan dalam diri kita, mustahil kita tidak bisa menghadapinya, mustahil kita tidak bisa menyelesaikannya. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Setiap ujian yang Allah berikan mustahil di luar batas kemampuan kita. Oleh karena itu teman-teman, jangan pernah lepas diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lepas diri untuk bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu aja ya. Mungkin ilawalan, syukran kasiran, barakallahu li wa lakum, mohon maaf masih banyak kurangnya salah. Maaf lahir batin teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.